Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Alia, perkenalkan nama saya Laili Ziana Walida dari kelas 11 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi aswaja kelas 11. Yang pertama, bab 1, yaitu materi ijtihad sebagai istinbah hukum Islam. Kata ijtihad berasal dari kata al-jahdu yang berarti daya upaya atau berusaha keras. Ijtihad berarti berusaha keras untuk memperoleh atau mencapai sesuatu. Ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Mengerjakan sesuatu yang mudah atau ringan tidak dikatakan ijtihad karena tidak memerlukan usaha keras. Misalnya dalam menentukan arah kiblat, orang yang berada di Masjidil Haram secara langsung dapat melihat Ka'bah, sehingga tidak perlu untuk berijtihad untuk menentukan arah kiblatnya dalam melaksanakan sholat. Dalam istilah fikih, ijtihad berarti berusaha keras untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Menurut ushul fikih, ijtihad identik dengan istinbah. Kata istinbah berasal dari kata nab. Artinya air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali. Pengertian istinbah secara istilah adalah menggali hukum syarat-syarat yang belum ditegaskan secara langsung oleh nas Al-Quran dan As-Sunnah, dengan tetap berada di atas kendali Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Di kalangan kaum bermazhab, istilah ijtihad mendapat tempat yang sangat luhur. Sebab kalau diucapkan ijtihad, maka yang dimaksud adalah ijtihad mutlak yang dilakukan oleh para pembangun mazhab, sehingga para ulama menggunakan istilah istinbah untuk hasil ijtihad semata-mata lebih menunjukkan rasa rendah hati dan tentu upaya yang dilakukan tidak setinggi ijtihad yang sebenarnya. Berikut syarat-syarat melakukan ijtihad. Tidak semua orang dapat melakukan ijtihad, sebab tingkat kemampuan orang tidaklah sama. Begitu juga tingkatan sikap seseorang dalam memahami sesuatu hukum tidaklah sama. Yusuf Kardlawi mengemukakan syarat-syarat mujtahid yang sudah disepakati oleh para ulama sebagai berikut. 1. Menguasai Al-Quran dan ilmu. 2. Menguasai Al-Hadis dan ilmunya. 3. Menguasai bahasa Arab. 4. Mengetahui tema-tema yang sudah diijtihad. 5. Menguasai ushul fikih. 6. Memahami sejarah. 7. Mengenal manusia, alam, dan lingkungannya. 4. Mempunyai sifat adil dan takwa. Kemudian ada beberapa ulama menambahkan syarat-syarat tersebut di atas, antara lain 1. Mengetahui ilmu ushul uddin. 2. Mengetahui ilmu mantik atau logika. 3. Mengetahui cabang-cabang fikih. Selanjutnya terdapat tingkatan para mujtahid. Yang pertama, mujtahid mutlak. Para mujtahid dalam tingkatan ini yang paling terkenal ialah imam-imam mazhab 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit atau Imam Hanafi. Yang kedua, Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki. Yang ketiga, Imam Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i. Dan yang terakhir, Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali. Yang kedua, terdapat mujtahid muntasib. Mujtahid dalam tingkatan ini kadang-kadang mengeluarkan hukum-hukum furu' atau sub-sub hukum dari imam majid mutlak, dari imam mujtahid mutlaknya yang mampu memilih kaidah-kaidah atau metode-metode hasil karya imamnya. Yang ketiga, terdapat mujtahid fil mazhab. Para mujtahid fil mazhab ini dapat mengistinbah hukum yang belum pernah ditemukan oleh imamnya dari Al-Quran dan Hadis.
Yang keempat, selanjutnya ada mujtahid tarjih. Mujtahid dalam tingkatan ini disebut juga mujtahid fatwa, yaitu seorang ulama ahli yang memberikan fatwa atau keputusan. Oke, kita sekarang masuk ke bab 2, yaitu tentang taklid sebagai cara pengalaman ajaran Islam. Taklid berasal dari kata khalada yang berarti mengulangi, meniru, mengikat atau mengikuti dalam istilah usul fikih. Taklid adalah menerima perasaan seseorang, menerima perkataan seseorang, sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana asal perkataan itu. Jadi bertaklid itu tidak identik dengan mengikuti secara membabi buta tanpa sama sekali mempertimbangkan apakah pendapat yang diikuti itu benar atau sesat. Kiai Haji Ahmad Siddiq dalam bukunya Hidyah Nadiliyah mengatakan bahwa bertaklid berarti mengikuti pendapat orang lain yang diyakini keberadaannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, orang yang bertaklid disebut mukallid. Mukallid ini adalah orang yang bisa memahami kitab-kitab fikih, namun tidak dapat mampu memilih mana pendapat yang berbobot dan yang tidak. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, hukum bertaklid itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu diperbolehkan, yaitu bertaklid dalam masalah-masalah furu' bagi orang-orang yang tak mampu berijtihad dengan mengikuti tuntunan para imam mazhab. Yang kedua yaitu tak diperbolehkan apabila yang pertama bertaklid semata-mata mengikuti adat kebiasaan yang jelas-jelas bertentangan tentang ajaran Islam. Yang kedua, bertaklid kepada seseorang yang tidak diketahui kemampuan, keahlian, dan identitasnya. Yang ketiga, bertaklid kepada pendapat yang jelas-jelas salah. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu bertaklid dalam masalah keimanan, kecuali bagi orang yang bodoh yang berpeluang untuk belajar. Oke, sekarang kita akan masuk tentang hakikat bermazhab. Mazhab menurut pengertian bahasa berarti pendirian, jalan atau sistem, dan sumber atau pendapat yang kuat. Sedangkan bermazhab adalah menjalankan syariat agama sesuai dengan hasil ijtihad seorang ulama mujtahid. Dalam praktiknya, bermazhab itu dibedakan menjadi 2 hal. Yang pertama, bermazhab secara manhaji atau disebut metodologis. Artinya mengikuti mazhab sebagai metode beristinbah atau berijtihad untuk menemukan suatu hukum. Bermazhab secara manhaji juga bisa dilakukan dengan cara istinbah jama'i. Artinya upaya mendapatkan suatu hukum secara bersama oleh beberapa orang. Yang kedua yaitu bermazhab secara qauli, yaitu mengikuti qaul atau pendapat atau hasil ijtihad para mujtahid. Nah, kita akan masuk ke poin 3. Bermazhab memelihara kemurnian ajaran Islam. Agama Islam adalah agama yang mengembangkan kehidupan berpikir dan kewajiban umatnya untuk menuntut ilmu. Adapun manfaat bermazhab dalam kaitannya dengan pengalaman ajaran Islam antara lain, yang pertama, bermazhab memudahkan agama Islam untuk mempelajari ajaran Islam atau agamanya, mengetahui hukum-hukum atas berbagai macam perbuatan. Yang kedua yaitu bermazhab dapat menyelamatkan umat Islam dari penyimpangan, salah tafsir, dan keliruan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Nah, kita akan masuk ke bab yang 3. Istinbah hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama. Yang pertama kita masuk poin pertama, yaitu tradisi Bajul Masail. Bajul Masail adalah suatu majelis atau forum
yang dimiliki Jamaah Nahdlatul Ulama untuk menjawab dan memecahkan masalah yang terjadi di dalam masyarakat dari tinjauan hukum agama, baik masalah ibadah, sosial, ekonomi maupun politik. Basul Masail juga berfungsi yang pertama melakukan saringan-saringan terhadap berbagai masalah yang dapat memunculkan kewajaran dalam hidup sebagai umat Islam. Yang kedua, membuat agama menjadi kuat dan besar dan dapat membuat keutuhan umat, karena dengan Basul Masail itu akan terjadi sebuah proses pengkajian terhadap celah-celah hukum agama dan kaidah-kaidahnya tanpa menghapus identitas agama. Yang kedua, kita masuk ke poin 2, yaitu tata cara pengambilan keputusan dalam kerangka bermazhab. Yaitu yang pertama, istibah jama'i, yakni ijtihad yang dilakukan sekelompok orang tertentu secara bersama-sama. Dalam kerangka ini maka perlu dibangun lembaga ijtihad yang masing-masing anggotanya memiliki keahlian tersendiri walaupun tidak sampai memenuhi persyaratan ijtihad. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 4, yaitu cara bertaklid yang benar. Dalam pembahasan ini ada beberapa istilah yang berhubungan dengan taklid, yaitu ittiba, tarjih, dan talfih. Yang pertama kita akan membahas tentang ittiba. Ittiba ini adalah yang tahu dalilnya apa sih yang dimaksud itu. Ittiba adalah mengikuti pendapat seorang ulama mujtahid. Dengan demikian dalilnya orangnya disebut mutabi. Berarti mutbi adalah orang yang tidak mampu berijtihad tetapi mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama mujtahid. Mutabi'i juga disebut muhaqqiq, yaitu orang yang mampu meneliti, memeriksa dan menyelidiki manakah pendapat yang lebih kuat, dan yang lemah. Oke, kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang tarjih. Tarjih ini memiliki dalil yang kuat atau yang paling kuat. Tarjih adalah menguat salah satu di antara dua dalil atas lainnya, sehingga diketahui yang lebih kuat, kemudian diamalkan dan disisihkan yang lainnya. Dalil yang lebih kuat dimenangkan disebut rajih. Dalil yang kalah kuat disebut marjuh. Yang poin ketiga kita akan membahas tentang talfih atau menggabungkan dua amalan atau dalil. Taklid adalah beramal dalam satu unit masalah menurut hukum yang merupakan gabungan di antara dua mazhab atau lebih. Oke, kita sekarang akan masuk ke bab 5 yang membahas tentang Nahdlatul Ulama dalam sejarah perjuangan bangsa. Oke, sekarang kita akan membahas kondisi sosial keagamaan pada awal abad 20 Masehi. Pada abad awal 20 Masehi, keadaan yang paling mencolok adalah kebangkitan melawan kaum penjajah melalui gerakan rakyat. Masa ini dikenal sebagai masa kebangkitan. Pergerakan rakyat pada masa itu dapat diklarifikasi berdasarkan ideologinya, tetapi semuanya bermuat pada terwujudnya bangsa Indonesia yang merdeka, yaitu nasionalis yang dipresentasikan oleh Budi Utomo, dan yang kedua Islam yang dipresentasikan oleh Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama atau NU, dan yang ketiga yaitu komunitas yang dipresentasikan oleh Ini Sosial Demokrasi Verniging dan Partai Komunitas Indonesia. Kiai Haji Abdul Hasbullah melalui perkumpulan Nahdlatul Wathon yang berarti pergerakan tanah air, dan juga melalui kelompok diskusi Taswirul Afkar. Oke, terima kasih untuk Walia sudah mendengarkan rangkuman dari saya tentang materi aswaja di kelas 11 semester 1 ini. Terima
kasih untuk Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.